Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji patut kita senantiasa terus-menerus disandingkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala nikmatnya yang kita tidak bisa hingga menghitungnya. Dari nikmat kesehatan, nikmat mata yang bisa memandang, nikmat pendengaran, dan nikmat hati yang dengannya pula kita Allah mampukan, Ia berikan hidayah kepada kita hingga kita menunaikan kewajiban kita, yakni salat Jumat. Hadirin sidang Jumat, akhir-akhir ini bencana dengan bencana menghampiri negeri kita. Sejumlah gempa bumi dan berulang-ulang. Bagaimana bencana itu datang silih berganti. Maka kita doakan saudara kita agar Allah memberikan keringanan kepadanya, Allah ampuni kesalahan-kesalahannya, serta Allah lapangkan. Pula tentunya kita tingkatkan benahi dari diri kita, yakni ketakwaan yang merupakan ketakwaan ini keselamatan kita dari berbagai malapetaka yang bisa jadi datang, dan kita tingkatkan amal solih, terutama senantiasa meminta ampunan kepada Allah. Karenanya musibah, baik itu berupa sakit, kekurangan harta, kecelakaan, maka itu adalah akibat dosa-dosa kita. Jangan sampai tinggi hati, karena kita ini adalah makhluk yang banyak dosa, penuh berbuat kesalahan, yang bisa jadi
Dengan kesalahan-kesalahan itu, Allah menimpakan kepada kita bencana akibat dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja yang menimpa kamu dari musibah adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu. Dan Allah Maha memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Maka patut disadari dengan perbuatan manusia, keserakahan, kesombongan, atau lisan yang kadang tak terjaga menjadikan musibah datang silih berganti, dan kemusyrikan dilakukan, serta musuh-musuh Allah dihormati, dikagumi. Maka itu adalah penyebab dari azab Allah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menafsirkan bahwa Allah mengabarkan musibah yang menimpa para hamba padanya, yakni pada harta, pada badannya, atau keturunannya, atau apa yang mereka cintai, hingga hilang dari genggaman, maka dirasa berat oleh mereka, tidak lain karena keburukan-keburukan yang telah mereka perbuat. Hanya saja bentuk kemurahan Allah di mana manusia tidak langsung diazab. Kita lihat ketika kaumnya Nabi Nuh, mereka syirik kepada Allah, menduakan Allah. Langsung Allah berikan azab banjir di sebagian besar penjuru bumi. Kemudian kaumnya Nabi Hud, Allah pekakan telinga mereka dengan badai, dengan petir, sehingga hancur tubuh-tubuh mereka. Atau musibah yang menimpa pada kaum Nabi Lut dengan dihujani hingga mereka dijadikan batu. Itu adalah di antara azab yang Allah datangkan dengan berbagai kemaksiatan, termasuk kemaksiatan yang tersembunyi maupun terang-terangan. Yang kita lihat bagaimana zina yang tersebar pada anak-anak muda dengan hubungan lawan jenis, yang itu mereka lakukan sebelum waktunya. Atau bukan hanya zina, kita lihat juga anak muda melakukan hal-hal yang mengeluarkan air maninya, padahal itu adalah dosa besar dengan tangannya sendiri. Maka itu adalah penyebab daripada bencana. Yang diantaranya Allah mempunyai sifat pemurah dan kasih sayangnya, dan Allah masih banyak memaafkan perbuatan kita. Jika dosa itu langsung diazab oleh Allah, maka tidak akan menyisakan makhluk melata pun di muka bumi ini. Allah Ta'ala berfirman
walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah. Kalau seandainya Allah langsung mengazab manusia disebabkan perbuatan mereka, niscaya tidak akan tinggal di bumi ini makhluk melata satupun. Walaki yuakhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi Allah mengakhirkan azab itu pada waktu yang ditentukan. Tentunya maksiat dan dosa itu adalah sebab utama datangnya bencana, penyakit kronis yang mengancam keamanan manusia. Maka tentunya ada penawar di samping penyakit kronis itu. Di setiap rasa sakit ada obatnya. Dan di antaranya ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah para sahabat, maka dijaga dari bencana besar yang akan menimpa. Diterangkan dalam surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah Allah pula mengazab mereka sedang mereka senantiasa minta ampun. Maka tentunya dijelaskan di dalam sebuah hadis yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di antara dua penjaga yang Allah jaga atas manusia dari malapetaka, dan satu penjaga ini sudah meninggal, dan penjaga yang lain senantiasa bisa didawamkan. Di antaranya penjaga yang pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau tentunya telah meninggal. Maka penjaga yang kedua adalah istighfar. Penjaga yang pertama adalah Nabi kita, dan penjaga yang kedua adalah ucapan istighfar. Maka di antaranya dijelaskan oleh Imam Qatadah bahwa sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kalian akan penyakit dan obat. Adapun penyakit kalian adalah kemaksiatan dan dosa, dan obatnya adalah istighfar. Maka dengan mendawamkan istighfar, di antaranya berfungsi sebagai penolak bala, yang semoga Allah menghindarkan kita dari malapetaka yang bisa jadi menimpa pada diri kita maupun keluarga kita maupun keturunan kita dan juga masyarakat. Semoga Allah melindungi kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang Jumat, bencana yang kita alami saat ini terus-menerus menimpa negeri ini
Sesungguhnya peristiwa itu adalah izin atau qada dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan ketetapannya. Maka di antaranya kita senantiasa meminta ampun, bertaubat kepadanya. Hanya saja sangat sedikit di antara kita yang mengambil pelajaran darinya dan menghabiskan waktu untuk bertaubat dan beristighfar. Sangat sedikit sekali. Karenanya dijelaskan bahwa setan itu terkadang menghiasi. Walakin qasat qulubukum wa zayyana lahumus syaiton ma kanu ya'malun. Bahkan hati mereka menjadi keras dan setan pun menimpakan atau menampakkan kepada mereka kebagusan yang mereka kerjakan. Selalu setan itu menganggap apa yang kita perbuat itu sudah bagus, sudah lebih baik, sudah lebih hebat, sudah lebih berilmu. Itulah godaan setan. Sehingga terkadang manusia tidak sadar diri dan dia lupa akan meminta ampun kepada Allah. Dan di antaranya nasihat yang disampaikan tentang musibah pula oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa musibah yang menimpa kaum mukmin yang berjuang di jalan Allah ketika dibarengi dengan keridhaan dan menggapai pahala darinya, maka tentunya di antaranya mereka berusaha bersabar ketika sulit menggapai ridho atau bersikap ridho, maka berusaha bersabar mengharapkan pahala lewat musibah itu. Dan sikap kita demikian agar menghilangkan beban dari musibah itu, tentunya yang senantiasa adanya beban dari bencana yang dialami, tentunya dengan sabar adalah sebaik-baik dari yang Allah berikan. Karenanya dikatakan dalam Al-Quran bahwa yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah itu baguskan atau Allah itu tetapkan pahala bersabar, bahwa pahalanya itu tidak ada perhitungan. Berbeda dengan pahala amal soleh. Amal soleh dengan sekali diperbuat bisa mendapatkan 10 sampai 100 atau 700 kali lipatnya. Akan tetapi sabar tidak ada perhitungannya. Karenanya senantiasa demikian istighfar dan taubat serta kesabaran senantiasa kita perbuat dalam kehidupan kita. Karena dengannya lah Allah mengangkat musibah itu. Dan tentunya nasihat yang beliau sampaikan, yakni dari Ibnul Qayyim, ketika musibah itu sudah mencapai yang namanya puncak, semakin sempit dan semakin merintihnya seorang hamba kepada Allah, maka benar-benar Allah akan berikan jalan keluar. Ketika hamba itu terasa mandek atau macet di dalam kehidupannya, bingung harus berbuat apa, bingung harus kepada siapa, maka ketika dia sandarkan kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dan pintu-pintu kelapangan rezekinya. Itu diantaranya. Maka tentunya senantiasa sandarkan kepada Allah, perbaiki dan kuatkan
tauhid kita kepada Allah. Maka dengan tauhid itu Allah mengangkat bencana dari hamba-hambanya. Demikian, semoga Allah memberikan kepada kita taufiknya agar Allah meringankan kehidupan kita dan senantiasa Allah menghindarkan kita dari malapetaka yang akan menimpa. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diluruskan dan dirapatkan. Yang kosong diisi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nuzulam min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.